Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukmanhar. Tayangan adanya tanpa rekayasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sahabat, tentunya sudah tidak aneh lagi bahwa seorang pejabat tinggi biasanya mempunyai agaman atau suatu pegangan sebagai sarana keselamatan, kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mengemban tugasnya. Dan agaman tersebut bisa berbentuk apa saja. Nah, salah satunya agaman seorang jenderal yang terkenal pada zaman Orde Baru yang berbentuk keris Nogososro. Dan keris ini bertatah emas. Untuk itu, simak videonya sampai tuntas. Ini beliau mendapatkannya dari seorang tokoh yang ya mungkin kalau saya sebutkan namanya sangat fenomenal dan semuanya mengenalnya. Semua mengenal tokoh tersebut gitu. Tapi saya kode etik tertentu saya tidak akan menyebutkan nama, tetapi saya bocorkan sedikit. Ini dulu pernah menemani sebagai ageman dan piandel seorang jenderal besar yang sangat dikenal namanya dan karirnya sangat melenggang sampai menjadi seorang jenderal yang fenomenal, menjadi seorang menteri yang sangat dikagumi dan sangat sangat familiar, sangat tokoh lah di era Orde Baru, eranya Bapak Presiden Soeharto. Ini saya akan mereview sebuah keris yang top markotop, amazing gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar enak, jadi saya taruh di namanya cakrak keris. Jadi biar enak kita bincang-bincangnya dan mereviewnya. Keris yang saya review ini berdapur Nogososro. Ya, bisa di zoom, bisa diperjelas. Dan ini termasuk ya katakanlah tergolong masterpiece lah, gitu ya, tergolong koleksi yang memang sangat layak untuk dikoleksi, gitu. Ini milik sahabat kami. Ini berdapur Nogososro, Kamarogan, Kinatah Kamarogan, ya. Nogososro Kinatah Kamarogan. Ciri-ciri Nogososro Kinatah Kamarogan adalah ya, dikatakan Nogososro itu karena nogonya atau kepala naganya sampai atas itu jelas ya, jelas, naganya jelas, naga dengan mahkota. Dan kemudian standar Nogososro itu harus ada ini kijang kencono, ada kidang kencono di bawah ini ya. Nah, ini ada kijang kencana, ada kemudian ini tingil jelas ya, ada tingilnya, dan kemudian ada kembang-kembang kacang ini, apa namanya, pahatan-pahatan bunga-bunga ini. Nah, kebetulan ini kenapa saya bilang masterpiece, karena elegan, karena ini sudah lengkap dengan sumpelnya ya. Sumpel itu ini apa namanya ya, di mulut yang menganga ini sudah disumpal dengan emas ya, dan ini emas 24 karat ya kelihatannya ya. Nah, dan kijang kencononya pun juga
standar, sangat standar Nogososro. Dan kemudian ini kembang-kembangnya ini, bunga-bunganya ini lumayan detail gitu, dan kinatah emas Kamarogan gitu ya, Kamarogan terpahat emas gitu ya. Nah, ini jadi Nogososro. Kalau mungkin kita hitung apa namanya, lekuknya atau luknya bersama-sama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Luk 13. Jadi luk 13 adalah apa ya, luk yang melambangkan kemewahan, dan itu sandi tertentu bahwasanya luk 13 memang kalau zaman dulu umumnya diproduksi di dalam besalen keraton. Dan ini tangguhnya adalah Mataram Sultan Agung gitu ya. Nogososro itu kalau kita kembali menengok sejarah, pertama kali Nogososro dibikin atau dibabar adalah oleh Empu Supomandrangi di era Majapahit. Kemudian diteruskan kembali kepada ya katakanlah anak cucunya itu di setiap era kan, itu ya, di beberapa era, dan ini adalah era Mataram Kesultanan. Nah, dan Nogososro dulu itu dibabar oleh Empu Supomandrangi atas dasar negara atau saat itu adalah kerajaan Mojopahit sedang mengalami nyaris kolaps, nyaris katakanlah bangkrut lah, katakanlah kolaps, negara dalam keadaan kolaps, krisis, baik krisis ekonomi dan juga krisis politik serta krisis kepemimpinan. Nah, saat itu masyarakat juga hampir nyaris tidak memiliki giroh, semangat untuk mencintai pemimpinnya. Nyaris saat itu Majapahit tidak dipercaya oleh masyarakatnya. Maka akhirnya, singkat cerita, Empu Supomandrangi menjawab permintaan raja untuk membuatkan sebuah ageman berupa Nogososro. Yang pertama dibikin adalah, dibabar adalah Nogososro Kinatah Kamarogan gitu ya. Nah, ini Nogososro Kinatah Kamarogan, tangguh Mataram Kesultanan gitu ya, Sultan Agung ya. Baik, semoga harapannya adalah Nogososro harapannya adalah untuk menjadi nogo yang mewah, nogo yang megah, naga istilahnya. Maka kalau zaman sekarang itu kan ada istilah naga 9 itu ya. Nah, itu ya berarti itu melambangkan tentang orang-orang yang memegang kumpulan organisasi yang memegang kemakmuran lah, katakanlah, di tangan mereka lah ada kemakmuran. Artinya di sini adalah naga di sini lebih untuk urusan pamor dunia, kebangkitan dunia, kebangkitan negara, kebangkitan diri gitu loh, untuk diliputi keemasan, kinatah kamarogan, terpahat emas di mana-mana. Artinya diinginkan yang membawa Nogososro ini kehidupannya akan di backup oleh energi ilahiyah yang ada di dalam daya yoninya keris ini, doa yang ada di dalam keris ini, yaitu agar orang yang membawa itu disegani, berwibawa, dicintai banyak orang, terus kemudian menggapai cita-cita dengan lebih mudah sesuai dengan luknya, luk 13. Luk 13 itu adalah luk yang jajaran luk yang tertinggi di dalam
dunia pakerisan, dan Lu 13 yang memegang selalu kasta biru. Itu kepercayaan zaman dulu seperti itu ya. Nah, kalau ada Lu yang di atas 13 itu sudah masuknya Kalawijan. Itu artinya dapur yang dibikin sendiri gitu, dengan keinginan khusus. Dan biasanya ada beberapa sahabat pakerisan yang mempercayai kalau di atas 13 itu biasanya dibabar di besalen di luar keraton, di luar kerajaan. Tapi kalau besalen yang di kerajaan, yang di keraton, itu tidak lebih dari 11 atau 13. Itu ya, sahabatku ya. Pamornya pamor pendaringan kebak ya, pamornya pamor ya, masih masuk pamor pendaringan kebak Segoro Muncar. Tapi memang sangat lembut. Pamor pendaringan kebak Segoro Muncar, harapannya adalah pendaringannya agar kebak sisi finansialnya, sisi kerezekiannya agar selalu mengalir tanpa batas dan berkah. Gitu ya, Segoro Muncar bagaikan segoro, bagaikan laut yang berdebur ombaknya gitu, yang selalu airnya berdebur lah, katakanlah, intinya tidak ada surutnya gitu loh. Laut itu di dalamnya ada banyak kekayaan alam kan, itu ada ikan, ada tambang-tambang dan sebagainya. Intinya adalah lambang kemakmuran. Maka yang diharapkan yang memiliki ini akan makmur secara duniawi. Itu kalau dia punya karir, maka karirnya akan mudah melesat tergapai. Itu kalau mempunyai usaha, maka usahanya pun akan muncar, usahanya pun akan bangkit dengan pesat. Gitu. Kalau dia seorang tokoh, maka ketokohannya akan sangat diperhitungkan, kebijakannya akan diikuti oleh orang banyak, dan didikasinya akan dipakai oleh orang banyak. Seperti itu. Sedikit bocoran, sedikit bocoran cerita. Ini adalah milik sahabat saya yang juga sahabat jimat leluhur ya, dan ini beliau mendapatkannya dari seorang tokoh yang ya mungkin kalau saya sebutkan namanya sangat fenomenal dan semuanya mengenalnya, semua mengenal tokoh tersebut gitu. Tapi saya kode etik tertentu saya tidak akan menyebutkan nama, tetapi saya bocorkan sedikit. Ini dulu pernah menemani sebagai ageman dan piandel seorang jenderal besar yang sangat dikenal namanya dan karirnya sangat melenggang sampai menjadi seorang jenderal yang fenomenal, menjadi seorang menteri yang sangat dikagumi dan sangat sangat familiar, sangat tokoh lah di era Orde Baru, eranya Bapak Presiden Soeharto. Itu seperti itu ya. Dan beliau adalah tokoh yang sangat penting tidak di era Orde Baru, era Bapak Presiden Soeharto, penting sebagai seorang jenderal dan masuk ke dalam jajaran kabinet menteri, dan ya termasuk intelijen lah gitu, yang sangat ulung dan handal. Demikian review pusaka yang sangat fenomenal, pusaka yang sangat ya masterpiece ya, bisa dium. Nogososro Kinatah Kamarogan, Tangguh Mataram, Sultan Agung. Nogososro adalah termasuk jimat leluhur. Jimat leluhur top markotop, amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi